Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 2006247 dan teman saya Rian Bima Cakra dengan NIM 200620054. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan beton prategang pada proyek jembatan di Desa Sendang, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada profil proyek. Profil proyek dari pembangunan jembatan ini sendiri berada di Desa Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibangun kembali dikarenakan usia jembatan yang sudah terbilang lama dan juga terdapat struktur jembatan yang melendut secara kasat mata. Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang semata-mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap penggunaan jalan. Selain itu, pembangunan jembatan ini dilakukan berdampingan dengan posisi jembatan yang lama, mengingat jembatan Sendang merupakan jalan utama penghubung antar Desa Sendang dan Desa Banca, maka struktur jembatan yang lama tidak dibongkar agar tetap bisa mendukung mobilisasi masyarakat sekitar lokasi proyek jembatan. Yang kedua, ada dana proyek. Besar dana untuk pembangunan jembatan Sendang yang berada di Desa Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang sebesar 9.800 juta. Dana proyek tersebut berasal dari APBD Kabupaten Semarang. Berikut tujuan dan lokasi proyek. Dapat dilihat dari gambar ini sendiri, terdapat di mana proses pembangunan jembatan tersebut didirikan. Lokasi tersebut berada di Desa Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan fungsi jembatan Sendang di Desa Sendang yaitu untuk menghubungkan dua desa, Desa Sendang dan Desa Banca yang dipisahkan oleh sungai, dan juga untuk membantu mobilisasi warga di desa tersebut. Selanjutnya ada dimensi proyek. Dimensi mengenai proyek pembangunan jembatan Sendang sendiri itu sebagai berikut. Jenis jembatan yang digunakan dalam pembangunan ini yaitu gelagar beton percetak dengan jenis lalu lintasnya lalu lintas atas, panjang jembatan 100 meter, lebar jembatan 7 meter, dan luas bangunan 940 meter kuadrat. Terdiri dari bangunan oprit barat seluas 270 meter kuadrat, bangunan jembatan 300 meter kuadrat, bangunan oprit timur 270 meter kuadrat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya di sini ada material proyek. Terdapat dua material proyek yang digunakan dalam pembuatan struktur beton prategang, yaitu baja prategang dan beton dengan mutu tinggi yang diambil dari referensi Yolanda D pada tahun 2017. Yang pertama, baja prategang yang dipakai pada beton prategang berupa baja mutu tinggi yang dibuat dalam beberapa bentuk. Terdapat beberapa bentuk tendon, yaitu yang pertama adalah batang atau bar, yaitu tendon berbentuk batangan dengan penampang padat. Yang kedua ada kabel atau wire, yaitu tendon dengan penampang padat. Yang ketiga untain kabel atau strand, yaitu sekelompok kabel atau kawat yang diuntai membentuk helikol mengelilingi sumbu. Yang kedua adalah beton. Pada struktur prategang menggunakan mutu yang lebih tinggi dibandingkan dengan beton bertulang yang disebabkan oleh adanya gaya tekan awal yang cukup besar pada penampang. Sifat beton yang ada kaitannya dengan beton prategang dan penting untuk diketahui yaitu yang pertama ada susut atau shrinkage. Volume dari adukan akan berkurang semakin meningkatnya usia beton, disebabkan oleh proses kimia dan hidrasi serta penguapan air adukan yang tidak terikat oleh semen. Yang kedua ada rangka atau creep. Perubahan bentuk atau irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ini disebabkan oleh perubahan bentuk plastis dari adukan beton yang merupakan fungsi dari waktu. Yang berikutnya adalah spesifikasi. Tahapan pengerjaan struktur jembatan dibagi menjadi dua, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Terdapat beberapa proses yang dilakukan dalam pembangunan struktur atas maupun struktur bawah.
Struktur bawah meliputi pekerjaan pondasi, pekerjaan abutmen, pekerjaan footing, pilar, dan juga pierhead. Sedangkan pekerjaan struktur atas meliputi pekerjaan stressing girder, pekerjaan launching girder, pekerjaan diafragma, dan juga RC plate. Yang berikutnya ada metode pelaksanaannya, yaitu pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan sendang yang berada di Kecamatan Beringin harus melalui beberapa tahapan pekerjaan yang dilakukan. Tahapan yang paling penting yaitu tahap membangun struktur jembatan karena harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 tahapan, yaitu pekerjaan struktur atas dan pekerjaan struktur bawah. Pekerjaan struktur atas. Pekerjaan struktur atas pada proyek jembatan sendang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pekerjaan stressing girder, pekerjaan launching girder, pekerjaan diafragma, dan juga pekerjaan RC plate. Struktur bawah akan menerima beban yang dihasilkan oleh keempat komponen tersebut, struktur atas tersebut. Yang pertama, pekerjaan stressing girder. Untuk pelaksanaan pekerjaan girder, jembatan sedang meliputi 2 tahapan, yaitu stressing dan juga launching. Girder yang digunakan adalah precast potential. Pemilihan menggunakan precast yaitu untuk mempercepat pekerjaan karena girder yang tiba di lokasi proyek sudah siap untuk dilakukan stressing dan juga launching. Desain girder sendiri yang telah disetujui mempunyai panjang 6 meter dengan mutu beton K700 atau FC 61,5 MPa. Dalam proyek pekerjaan jembatan, sendang stressing dilakukan di atas balok perancah yang sudah dinaikkan ke atas pilar jembatan. Berikut ada gambar pemasangan strand dan proses stressing. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali, Rahmat Hidayatullah. Berikutnya adalah tahap pemasangan balok perancah. Pada tahapan pekerjaan ini merupakan tahap pekerjaan yang bertujuan untuk meletakkan girder pada posisi yang diinginkan. Pekerjaan pemasangan perancah dimulai dari pilar timur ke pilar barat, dilanjutkan dari abutmen barat ke pilar barat, yang terakhir dari pilar timur ke abutmen timur. Berikut tahap pemasangan balok perancah pada proyek jembatan sendang. Dapat kita lihat sendiri dari ketiga gambar tersebut, di mana ada yang girder yang sudah terpasang dari pilar timur ke pilar barat, girder yang sudah terpasang di atas perancah, dan perancah yang sedang terpasang. Berikutnya pekerjaan diafragma. Diafragma merupakan bagian dari struktur atas pada jembatan yang memiliki fungsi untuk sebagai penstabil girder pada arah melintang jembatan. Mutu diafragma yang digunakan K350 atau FC 29 MPa. Diafragma yang digunakan adalah precast dengan mempertimbangkan lebih praktis dalam melaksanakan pekerjaannya. Berikut adalah langkah-langkah pekerjaan pemasangan. Pertama, pekerjaan persiapan meliputi pengecekan kondisi diafragma, meliputi ukuran dan juga bentuk fisik. Yang kedua, penyetingan dilakukan dengan cara diafragma diangkat ke tempat perletakan diafragma tersebut menggunakan angkur lubang tendon pada diafragma harus sesuai dengan lubang tendon yang ada pada girder. Selanjutnya adalah pekerjaan RC plate. RC plate merupakan plat beton yang diletakkan di atas balok girder yang mempunyai fungsi sebagai alas pada jembatan. RC plate pada pembangunan jembatan sedang memiliki dimensi 100 cm x 75 cm x 70 cm dan memiliki mutu beton K350. RC plate yang digunakan adalah precast sehingga lebih praktis dalam proses pengerjaannya. Terdapat gambar dari pengerjaan proyek pekerjaan RC plate. Berikutnya adalah ada struktur bawah. Pada pekerjaan pembangunan jembatan sedang, pada bagian pelaksanaan struktur bawah dibagi menjadi 5 macam pekerjaan. Yang pertama dilakukan adalah pembuatan pondasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat footing. Setelah footing dilakukan, maka pekerjaan pilar sudah bisa dimulai atau sudah bisa dikerjakan. Pekerjaan pierhead bisa dilakukan ketika pilar sudah selesai dikerjakan. Abutmen pada jembatan bisa dikerjakan bersamaan dengan pembuatan pekerjaan lainnya. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pembuatan struktur bawah. Yang pertama adalah pekerjaan pondasi. Pondasi merupakan bagian dari struktur bangunan yang sangat penting yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan beban yang diterima jembatan menuju ke tanah. Pada pekerjaan pembangunan jembatan sedang sendiri menggunakan jenis pondasi bore pile.
Pekerjaan pondasi borpel digunakan pada seluruh pekerjaan pondasi di jembatan sendang. Pondasi yang digunakan mempunyai diameter 80 cm dan mempunyai kedalaman rata-rata 8 meter dari titik nol. Selanjutnya berikut adalah tabel dari kedalaman jumlah por yang digunakan pada proyek pembangunan jembatan sendang. Berikutnya adalah footing. Pada proyek pembangunan jembatan sendang terdapat 4 titik footing yang dikerjakan, yaitu 2 titik di bawah pilar dan juga 2 titik di bawah abutmen. Pada masing-masing footing terdapat 16 bor pile di bawahnya. Tujuannya dari pembuatan footing sendiri berguna untuk meratakan beban yang diterima oleh fondasi dan kemudian disalurkan ke dalam tanah. Desain footing yang digunakan pada proyek pembangunan jembatan sedang yaitu menyerupai bentuk kubus. Selanjutnya adalah pekerjaan abutmen. Abutmen mempunyai fungsi yaitu menerima beban yang berasal dari struktur atas kemudian disalurkan ke dalam pile atau bor pile yang berada di bawah abutmen agar menyebar ke dalam tanah. Fungsi lainnya yaitu berguna sebagai dinding penahan tanah. Terdapat 2 buah abutmen dalam pembangunan jembatan sendang. Yang pertama terletak di sebelah timur jembatan dan yang kedua berada pada sebelah barat jembatan. Dapat kita lihat sendiri berikut ada beberapa gambar dalam proses pekerjaan abutmen dimulai dari pengucuran abutmen, pelepasan backcasting abutmen, pemasangan backcasting abutmen, juga pembesian abutmen. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan pilar yang akan dijelaskan oleh Rian. Pada struktur bawah terdapat pekerjaan pilar. Pilar jembatan merupakan bagian dari struktur jembatan yang mengarah ke atas. Bagian ini hampir serupa dengan kolom pada bangunan rumah. Bentuk pilar pada jembatan sendang adalah berbentuk oval yang berfungsi untuk memecah gelombang aliran sungai yang menabrak pilar tersebut. Terdapat 2 buah pilar yang menghubungkan jembatan, yaitu yang berada di seberang sungai bagian timur dan bagian seberang sungai bagian barat. Tinggi kedua pilar tersebut adalah 7,65 meter. Yang berikutnya ada pekerjaan pierhead. Pierhead atau yang biasa disebut kepala pilar merupakan bagian struktur bawah yang posisinya berada paling atas dan bagian ini langsung menerima beban yang dihasilkan oleh balok girder. Bagian ini juga menghubungkan kedua pilar yaitu bagian sebelah timur dan bagian barat. Berikutnya terdapat gambar pengaturan pierhead pada malam hari, gambar pemasangan backcasting dan pembesian pierhead, dan ada gambar pembesian pierhead. Berikut adalah referensi dalam pembuatan PPT ini. Mungkin sekian dari presentasi kami berdua. Apabila banyak terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.